Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar bersama tentang tata cara bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Nah, meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Langsung saja pembahasan kita kali ini yaitu tentang go isoyo. Ya, untuk go isoyo ini adalah mempunyai arti sedang. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan untuk go isoyo ini biasa kita artikan dengan arti sedang. Fungsinya apa? Fungsi dari go isoyo yaitu untuk mengekspresikan tindakan yang sedang terjadi pada waktu sekarang, ya, pada waktu yang sekarang dilakukan. Ini dengan menggunakan rumus go isoyo, kata kerja langsung ditambahkan rumus go isoyo, go ida. Kemudian ada ketika jika untuk mengekspresikan waktu sedang terjadi pada masa bentuk lampau, ini untuk kata atau kalimat yang tidak langsung, ya. Ini untuk kalimat tidak langsung atau menceritakan suatu sedang terjadi tetapi pada waktu yang sudah lampau, bentuk lampau ini, maka kita bisa menggunakan rumus go isoda. Go isoda ini untuk kalimat yang tidak langsung atau bentuk cerita, ya. Bentuk cerita menceritakan sedang terjadi tetapi sudah bentuknya lampau. Seperti itu. Nanti kita akan membahasnya untuk tentang ini dan go isda atau go isoda. Sebelum membahas lebih lanjut, maka kita tuliskan beberapa contoh pengaplikasian atau penambahan bentuk go isoyo ini dalam kata kerja yang bentuknya vokal ataupun konsonan ataupun hada. Ini seperti ini jadwal penempelan atau penambahan go isoyo pada kata kerja. Yang pertama yaitu seperti ini, kata sada. Sada ini ketika ditambahkan go isoyo atau go ida ini menjadi sa go isoyo. Adanya dihilangkan, langsung ditambahkan go isoyo menjadi sa go isoyo. Kata boda menjadi bogo isoyo. Kata manada menjadi manago isoyo. Lalu oda menjadi ogo isoyo. Di sini ada kata kata kerja yang berakhiran vokal, berakhiran konsonan dan juga hada, ya. Di sini ada kata kerja yang berakhiran konsonan dan juga ada kata kerja yang berakhiran hada. Ini ternyata pengaplikasiannya untuk go isoyo ini sama saja dengan yang berbentuk vokal. Jadi langsung ditambahkan go isoyo pada akhir kata kerja tersebut. Contoh, cada ini kata kerja yang bentuk berakhiran konsonan menggunakan jiet. Ini ketika ditambahkan dengan go isoyo ini berubah menjadi cadgo isoyo. Jadi sama. Cadgo isoyo. Cada berubah menjadi cadgo isoyo. Kemudian kata mandelda ini menjadi mandelgo isoyo. Lalu ada kata ilhada ini menjadi ilhago isoyo. Kemudian kata kongbuhada menjadi kongbuhago isoyo. Langsung saja kita berikan contohnya agar lebih mudah untuk dipahami. Langsung kita bahas contohnya. Contohnya yaitu untuk kata kerja yang menggunakan go isoyo, ini artinya sedang. Contohnya seperti ini, yaitu tensi는 지금 음악을 듣고 있어요. Ya. Di sini ada kata deda, kemudian ditambahkan partikel go isoyo atau akhiran go isoyo. Ini menunjukkan kata kerja tersebut itu sedang dilakukan. tensi는 지금 음악을 듣고 있어요. Dan sekarang sedang mendengarkan musik. Nah, seperti ini, ya. Kemudian contoh lagi, 민우씨가 지금 집에 가고 있어요. Di sini ada kata ka, kada, ini artinya pergi, ditambahkan go isoyo menjadi kago isoyo, ini artinya sedang pergi. 민우씨가 지금 집에 가고 있어요. Minu sekarang sedang pergi ke rumah. Jadi perginya ini sedang dilakukan. Dan juga ini kata go isoyo ini mendengarkan musik, ini sedang dilakukan, sedang mendengarkan musik. Kemudian ada contoh
yang ketiga yaitu Oje 친구가 웨슬리씨한테 전화했어요 atau 웨슬리한테 전화했어요. Kete Wesley 씨는 자고 있었어요. Nah, di sini artinya kemarin teman saya menelepon Wesley. Ketika itu Wesley sedang tidur. Di sini partikelnya berbeda dengan yang contoh yang pertama dan kedua. Ini menggunakan go 있었어요. Ini menunjukkan waktu sedang dilakukan tapi menceritakan yang masa yang sudah lampau. Jadi menggunakan rumusnya go 있었어요 atau go 있었다. Ini untuk kata atau kalimat yang menceritakan masa lampau yang sedang dilakukan, ya. Menceritakan atau kata bentuk tidak kalimat bentuk tidak langsung, ya. Lalu prosedurnya yaitu untuk kalimat langsung yang menunjukkan kejadian yang sudah dilakukan, maka tidak boleh menggunakan rumus go 있었어요 atau go 있었다, tetapi menggunakan asossoyo, ya. Ini untuk kalimat langsung yang menunjukkan kejadian yang sudah dilakukan. Ini menggunakan asossoyo, assoyo atau ossoyo. Tidak boleh menggunakan go 있었다. Contohnya seperti ini. Langsung saja contohnya, ini misalnya ada percakapan dua orang. Yang pertama mengatakan 어제 뭐 했어요? Kemarin sudah melakukan apa? Ini yang ditanyakan adalah kemarin, ya. Kemarin itu waktu yang sudah lampau. 어제 뭐 했어요? Kemarin sudah melakukan apa? Lalu dijawab 집에서 쉬고 있었어요. Nah, saya sedang istirahat di rumah. Nah, ini untuk jawaban yang menggunakan atau kalimat yang menggunakan bentuk kalimat langsung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini tidak boleh menggunakan go 있었어요, ya. Ini tidak boleh menggunakan go 있었어요 karena go 있었어요 ini adalah bentuk kalimat yang sedang dilakukan, tetapi pada waktu lampau bentuknya adalah kalimat tidak langsung, tetapi ini adalah untuk menceritakan diri sendiri atau menjawab secara langsung dari pertanyaan yang dari pertanyaan si A tadi. Jadi ketika jawabannya 집에서 쉬고 있었어요, saya sedang istirahat di rumah, ini bentuk seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Ini salah. Nah, ketika ini menjawab pertanyaan dan ini adalah kalimat bentuknya bentuk kalimat langsung, ini tidak boleh menggunakan go 있었어요 seperti ini. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar yaitu seperti ini. 어제 뭐 했어요? Kemarin sudah melakukan apa? Maka jawabannya yang benar itu menggunakan bentuk lampau yang biasa. 어서요 atau as어요. 집에서 쉬었어요. 집에서 쉬었어요 langsung bentuk lampau karena yang ditanyakan adalah kegiatan kemarin menggunakan, dan jawabannya dengan menggunakan kalimat langsung, maka menggunakan tambahan pada kata kerja yang bentuk lampau. Ini menggunakan as어요 atau 어서요 seperti ini. Artinya 집에서 쉬었어요, arti lengkapnya yaitu sudah istirahat di rumah, ya. Jadi menggunakan 어서요 atau 어서요, tidak boleh menggunakan go 있었어요. Jadi untuk kalimat yang langsung seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu prosedurnya ketika ada kata kerja yang mempunyai arti memakai di tubuh atau melepas di tubuh, misalnya seperti ibda, kida, sinda, itu kata kerja yang untuk pemakaian di tubuh, ya, memakai di badan atau di kepala, di kaki dan sebagainya. Maka ketika seperti itu, maka go 있어요 ini berarti menunjukkan suatu tindakan tersebut adalah tetap berlanjut sampai sekarang. Tetap berlanjut sampai sekarang. Misalnya seperti memakai baju. Ini saya sedang memakai baju. Ini ketika sudah selesai saya pakai seperti ini keadaannya kan masih sedang terpakai, saya masih sedang terpakai. Berbeda lagi ketika proses pemakaian, misalnya masih dalam proses pemakaian, itu bisa menggunakan go 있어요, tetapi juga bisa menggunakan go 있어요 ketika sudah prakteknya sudah terpakai seperti ini. Ini berarti pemakaiannya sudah selesai, tetapi bisa menggunakan go 있어요 karena masih sedang dipakai. Misalnya topi sudah menempel di sini, ini ketika sudah menempel ini artinya juga masih sedang memakai. Seperti baju ini ketika sudah terpakai seperti ini juga artinya walaupun sudah memakai, ini artinya juga bisa sedang memakai karena masih terpakai sampai sekarang.
prosesnya sudah terpakai tapi bajunya masih sedang terpakai ya. Ketika seperti ini, untuk kata kerja yang artinya memakai di badan seluruh tubuh ini bisa juga ketika sudah selesai dilakukan, ini bisa menggunakan go isoyo dan juga bisa menggunakan kata kerja yang bentuk lampau. Jadi seperti ini ya. Seperti ini ketika menggunakan kata kerja yang mempunyai arti memakai atau melepas di tubuh, seperti kata ibda, sinda. Ibda ini memakai di badan, sinda memakai di kaki, seda memakai di kepala, kita memakai di tangan, boda dan melepas sepatu, melepas baju, ini menggunakan boda. Maka go isoyo atau go idanya ini berarti menunjukkan hasil dari tindakan tersebut masih berlanjut sampai sekarang, masih dalam keadaan melakukan tersebut. Seperti misalnya memakai baju, ketika sudah dipakai itu juga artinya masih sedang terpakai. Dan ketika seperti itu, dan boleh menggunakan kata kerja bentuk lampau as osoyo untuk menunjukkan keadaan tindakan yang selesai. Jadi kata kerja yang menggunakan go isoyo untuk kasus ini, untuk pemakaian di tubuh, menggunakan kata kerja yang menggunakan imbuhan go isoyo dan juga osoyo ini sama ya. Artinya maksudnya boleh digunakan, menggunakan go isoyo bisa, dan juga menggunakan kata kerja yang bentuk lampau menggunakan rumus asoyo atau osoyo ini juga diperbolehkan. Contoh, cimarel ibgo isoyo, artinya saya sedang memakai rok. Ya, di sini menggunakan kata kerja ibda menggunakan go isoyo, artinya sedang memakai. Saya sedang memakai rok. Nah, ketika memakai roknya ini sudah terpasang di tubuh, ini artinya juga bisa menggunakan go isoyo, sedang memakai, karena masih dalam keadaan dipakai, ini sedang memakai. Dan juga ini sama halnya dengan menggunakan kata kerja yang bentuk lampau, cimare ibosoyo, misalnya seperti ini. Saya sudah memakai rok, berarti proses pemakaian rok ini sudah berlangsung, berarti kan sudah dilakukan. Tapi keadaannya masih terpakai, ini bisa menggunakan kata kerja yang bentuk lampau dan juga bisa menggunakan kata kerja yang bentuk sekarang, artinya sekarang, seperti menggunakan go isoyo seperti ini. Jadi kata misalnya ini, cimare ibgo isoyo, saya sedang memakai rok, ini sama ketika kita mengucapkan cimare ibosoyo, saya sudah memakai rok, ini boleh digunakan semua ya. Intinya ketika proses pemakaian dan juga boleh ketika pemakaiannya sudah dilakukan tetapi masih dalam keadaan terpakai, ini menggunakan go isoyo. Kemudian ketika pemakaiannya sudah selesai, maksudnya prosesnya sudah selesai, ini juga boleh menggunakan kata kerja yang bentuk lampau seperti ini. Kita contohkan satu lagi, yaitu angyongel sego isoyo, saya sedang memakai kacamata. Di sini kata seda menggunakan go isoyo. Ketika menggunakan go isoyo, ini boleh diucapkan ketika sedang proses pemakaian, dan juga boleh dikatakan ketika sudah memakai, karena pemakaiannya masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian juga boleh menggunakan kata kerja yang berubah menjadi bentuk lampau, sudah menjadi sosoyo, ini juga boleh, dikarenakan mengandung arti yang sama, karena pemakaiannya sudah dilakukan tetapi masih dalam berlanjut sampai sekarang. Jadi pemakaiannya masih berlanjut sampai sekarang pas waktu mengucapkan. Jadi kita ulangi, angyongel sego isoyo, saya sedang memakai kacamata, sama dengan angyongel sesoyo, saya sudah memakai kacamata. Ini boleh ya ketika kasusnya seperti ini tadi yang sudah dijelaskan. Itulah tadi penjelasan tentang go isoyo. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon maaf akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.